Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis yang akan saya buat. Rencana bisnis yang akan saya buat yaitu tradisional tools tidore yang mengenalkan kerajinan tangan. Dokumen proposal ini dibuat pada tanggal 13 Mei 2020. Disusun oleh Aman Sudin selaku pemilik usaha yang bertepatan di Jalan Selawaring, RT 06, Maluku Utara. Nomor telepon 08238680 dan seterusnya. Alamat email pemilik yaitu amsudin@gmail.com atau bisa ditelusuri di webnya yaitu traditionaltoolstidore.com. Ringkasan eksekutif yaitu nama perusahaan tradisional tools tidore yang mengenalkan kerajinan tangan yang dibuat yaitu alat-alat tradisional. Setelah itu tujuannya agar alat tradisional dikenal di seluruh dunia, dimulai dari kota terdekat sampai ke luar negeri, supaya dikenal di seluruh dunia. Biayanya 100 juta untuk membeli alat dan bahan-bahan. Setelah 3-6 tahun akan menjadi perusahaan yang besar nantinya. Jaminan yang saya sampaikan yaitu tanah dan rumah. Latar belakang perusahaan ini yaitu dimulai dari data perusahaan. Data perusahaan terdiri dari nama perusahaan yaitu Tradisional Tools Tidore, bidang usaha kerajinan tangan, jenis produksi atau jasa, alat-alat tradisional, alamat perusahaan Jalan Selawaring, RT 006, Maluku Utara, nomor telepon 08238680 dan seterusnya. Alamat email amansudin@gmail.com. Bank perusahaan yaitu BRI. Bentuk badan hukum yang mengikat perusahaan ini yaitu tanah dan rumah. Nomor akte tidak ada, nomor MPWP tidak ada. Setelah itu mulai berdiri pada tahun 2020. Biodata pemilik atau pengurus yaitu namanya Aman, jabatan pemilik, tempat dan tanggal lahir Tidore 040499, alamat rumah Jalan Selawaring, nomor telepon 08238680 dan seterusnya. Nomor fax belum ada. Alamat email amsudin@gmail.com. Pendidikan terakhir SMA, pengalaman kerja belum ada. Dalam analisis pasar dan pemasaran, produk atau jasa yang dihasilkan yaitu tradisional, alat tradisional keras dan tanaman, bagian atas bawah dan tangga, penggambaran, pengecetan, menghaluskan. Keunggulan produk yang dimiliki beda dengan alat tradisional yang lain: murah harganya, unik, bergaya modern karena sudah dimodifikasi. Gambaran pasar. Jika terjadi penurunan, maka akan dilakukan sosialisasi terkait alat tradisional ini. Jika terjadi kenaikan, maka diperbanyak secukupnya agar tidak terjadi penurunan lagi.
target atau segmen pasar yang ingin dituju. Pembeli lebih mengarah ke individu. Pembelian lebih mengarah ke individu. Perempuan maupun laki-laki boleh, semua kalangan bisa. Untuk anak-anak daya belinya 10%, remaja 20%, pecinta musik tradisional 30%, kelas menengah ke atas contohnya. Proyeksi penjualan. Pertama, dilakukan sosialisasi sekitar 1 bulan dengan melibatkan produk yang terkesan modern. Setelah itu, membuat strategi pemasaran yang meyakinkan bagi pembeli. Strategi pemasaran. Pengembangan produk. Urai. Pada awal-awal mendirikan bisnis saya ingin membuat berbagai produk terbaru dan membuat alat tradisional menambah kesan modern pada alat tersebut. Tujuannya agar produknya tidak terkesan motong atau biasa-biasa saja. Pengembangan wilayah pemasaran melalui riset dan survei supaya mengetahui perkembangan wilayah yang menjadi sasaran penjualan seperti masyarakat yang masih memegang adat istiadat yang membutuhkan alat tradisional juga memperkenalkannya. Tujuannya sasaran yang dituju tidak meleset dan tepat pada sasaran. Kegiatan promosi dan membuat web terkait alat-alat tradisional dengan tampilan yang menarik perhatian pembeli agar tidak terkesan, tentunya agar terkesan lebih modern. Dipromosikan pada akun yang banyak dikunjungi seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Strategi penataan harga yang dijangkau, harganya sangat terjangkau dan lebih ramah di kantong pembeli. Analisis pesaing di daerah lain, keunggulan jaringan kerjanya banyak, teknologinya, kelemahan, harganya mahal. Dalam kota, jaringan banyak tapi harganya mahal. Saluran distribusi. Wilayah pemasaran lokal 0, regional 0, nasional 0, ekspor 0. Jalur distribusi belum ada. Alamat short konter penjual milik perusahaan yang nantinya Kota Tidore, Kota Ternate, di luar Maluku Utara, seluruh dunia. Wilayah pemasaran dan jalur distribusi yang direncanakan itu lokal 20, regional 20, nasional 40, ekspor 10. Jalur distribusi belum ada. Rencana lokasi showroom atau konter penjualan Kota Ternate, kota di luar Maluku Utara dan di luar negeri. Analisis produksi. Proses produksi pembuatan alat-alat tradisional, bahan baku bambu, kayu, pohon nangka, kayu hutan, kulit kambing, rotan, dan lain-lain. Teknologi tradisional, mesin, gergaji, palu, bor, kayu, dan lain-lain. Pengecetan bahan, cat, kuas, teknologinya tradisional, mesin menggunakan tangan. Pengecekan kecacatan bahan baku tidak ada, teknologi tradisional, mesin tidak ada. Keunggulan proses yang dimiliki
membuat alat tradisional yang unik dan cepat, melihat catatan pada alat pertama, membuat bagian alat yang lain. Bahan baku dan penggunaannya kayu nangka, kebutuhan rata-rata per bulan 50, sumber hutan, rotan 90 meter, sumber hutan, kulit kambing 100, sumber binatang ternak, kayu hutan 200 sampai 300, sumber hutan, bambu 500 potong, sumber hutan. Bahan penolong yaitu sabuk pengaman, masker, dan kacamata kerja. Kebutuhannya 20, 100, dan 20 lagi. Sumber toko. Kapasitas produksi mesin potong kayu 5, total 5, mesin pengecekan kecepatan 2, cat kayu 20, total 20, total keseluruhannya 27. Rencana pengembangan produksi. Tahapan rencana pengembangan produksi dimulai dari yang paling sering digunakan, lalu mengembangkannya menjadi lebih baik, lalu membuat karya terbaru. Rencana penambahan fasilitas mesin produksi ingin ditambahkan yaitu mesin potong kayu, lem, dan cat. Mesin potong kayu 2, harga 5 juta, total nilai 10 juta. Lem 100, harga satuan 30.000, total nilai 3 juta. Cat 50, harga satuan 35, total nilai 1.750.000. Analisis sumber daya manusia, analisis komputasi SDM, SD tingkat pendidikan dan jumlahnya. SD tidak lulus SD 10, SD 1, SMP 3, SMU 3, D1 0, D3 atau sarjana muda 1, sarjana 1, total 19. Bagian Departemen Manajemen 2, bagian produksi 10, bagian pemasaran 2, bagian administrasi 2, dan bagian lain 3. Jadi jumlah keseluruhan 19. Keunggulan dan komputasi dalam STM lain-lain. Keahlian komputer dapat mengatur atau memproses komputer. Keahlian manajemen mengatur bagian kegiatan produksi dan lain. Keahlian produksi mampu memproduksi atau membuat alat tradisional. Keahlian pemasaran menawarkan alat produksi kepada konsumen. Keahlian administrasi mengurus dokumen yang berkaitan dengan perusahaan. Analisis kebutuhan. Produksi 6, bisa memimpin. Keahlian komputer 1, pengalaman 2 tahun, bisa mengoperasikan komputer. Administrasi D3, pengalaman 4 tahun, bisa mengatur administrasi. Rencana kebutuhan pengembangan SDM. Kepala produksi 5, tenaga yang terbiasa 1, tenaga yang harus direkrut 3. Staff, jumlah kebutuhan 40, tenaga yang tersedia 18, yang dibutuhkan direktur 15. Pengembangan sistem 5, kebutuhan 5, yang tersedia 3, yang harus direkrut 5. Rencana pengembangan usaha. Rencana pengembangan usaha memberi solusi, menawarkan harga, menawarkan keunggulan, tidak perlu berlebihan, 6 porsi yang paling diminati, mempertahankan konsumen, mencari yang berpengalaman, mampu bekerja sama, mampu membuat dan menciptakan alat-alat tradisional, manajemen seminimal mungkin pengeluaran, membeli bahan-bahan yang diperlukan,
Menyimpan sebagai pemasukan. Kegiatan dan bulan kegiatan pengenalan bulan kedua 1, bulan keempat 2, 7 4, 10 3 kali, dan distribusian baru 3 kali di bulan ketiga. Analisis dampak risiko usaha, dampak terhadap masyarakat semakin mengetahui alat tersebut menumpukannya bahan sisa produksi, berkurangnya pengangguran. Dampak terhadap lingkungan, berkurangnya jenis kayu tertentu akan semakin langka, didaur ulang limbahnya. Analisis risiko usaha, kurangnya kepercayaan, tidak ada yang mampu memainkan atau menggunakan alat tersebut, kurangnya waktu untuk pengambilan. Antisipasi risiko usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat, membuat informasi terbaru, membuat hal terbaru. Peta lokasi pemilik bisa Anda lihat sini. Oke, saya bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Goodbye.